Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Boy Sofi, NIM 18204-133. Saya akan presentasi menjawab pertanyaan atau soal UTS. Yang pertama, jelaskan pengertian zakat dan wakaf dan dalilnya dan apa saja perbedaan dan persamaannya. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang artinya bersih, suci, subur, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk dalilnya yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakat wa arkaul ma'ar rokiin, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Selanjutnya yang wakaf. Secara bahasa, wakaf dari asal kata wakaf yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Menurut madhab Syafi'iyah, mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadir yang dibolehkan oleh syariat. Secara umum, tidak terdapat ayat Al-Quran untuk menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infak fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah, yaitu dengan dalil ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, yang artinya hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Untuk persamaan zakat dan wakaf yaitu dia sama-sama dianjurkan oleh agama dan sama-sama memberikan manfaat untuk manusia. Perbedaan zakat dan wakaf yaitu zakat itu wajib, jumlah dan waktunya telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan wakaf yaitu hukumnya sunnah, kadar dan waktunya tidak ditentukan dan bersifat produktif. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Sejak kapan zakat diwajibkan dan wakaf disunahkan? Dan kenapa setelah Rasulullah meninggal ada beberapa kaum yang tidak menunaikan zakat dan bagaimana tindakan para sahabat? Menurut pendapat mayoritas ulama, zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Di tahun tersebut zakat fitrah diwajibkan pada bulan Ramadan, sedangkan zakat mal diwajibkan pada bulan berikutnya yaitu Syawal. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, kemudian zakat mal. Sedangkan wakaf disyariatkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Menurut sebagian ulama, yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yakni mewakafkan tanah milik Nabi Muhammad SAW untuk dibangun masjid. Sahabat Rasulullah, dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq bertekad menyerang golongan murtad atau mereka yang enggan berzakat. Akan tetapi para sahabat lainnya mengajak Abu Bakar berdialog mengenai masalah ini. Para sahabat meminta Abu Bakar tidak melakukan penyerangan sebab khawatir akan keamanan Madinah dan penduduknya. Akan tetapi Abu Bakar menolak saran mereka. Ia disarankan mengambil hati mereka yang keimanan di dalam menjadi kukuh. Maka setelah itu
mereka akan menunaikan zakat dengan sendirinya. Namun Abu Bakar enggan menerima saran tersebut. Itulah respon dari para sahabat setelah ditinggalkan Nabi Muhammad SAW terhadap para orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang pertanyaan ketiga, jika zakat profesi diwajibkan di suatu negara, bagaimana ketentuan dan syaratnya? Ketentuan zakat profesi jika ditetapkan di suatu negara, yaitu zakat profesi ini dapat dikeluarkan sebanyak 2,5% setiap bulan atau setiap tahun ketika pendapatan tersebut telah mencapai nisab dan haul. Nisab zakat profesi ini mengambil rujukan dari nisab hasil perkebunan atau pertanian, yaitu sebanyak 5 wasak atau setara 652 kg beras atau bahan makanan yang makanan sehari-hari, yaitu jadi zakat profesi ini dikeluarkan sebanyak 2,5% dari penghasilan yang setara dengan 5 wasak atau 652 kg beras. Apabila belum mencapai tersebut, belum diwajibkan membayar zakat profesi. Pertanyaan yang keempat, bagaimana kesuksesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin negara dalam pengelolaan zakat dan wakaf? Kesuksesan Umar bin Aziz yaitu pertama, berkaitan dengan zakat. Umar mengatur sedemikian rupa agar seluruh rakyat dapat menikmatinya. Akhirnya, ia pun membagi beberapa kategori penyaluran zakat, antara lain untuk zakat orang sakit, kaum difabel, dan kaum du'afa. Ia juga memerintahkan agar zakat diberikan pula pada mereka yang sedang dihukum dengan terlilit utang. Untuk menyiasati terhimpunnya kebutuhan anggaran tersebut, Umar menghemat seluruh pendapatan atau kas negara. Hal ini dilakukan dengan cara tidak menerapkan gaji selangit bagi seluruh pejabat yang dipimpinnya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, yaitu kenapa di Indonesia terbelakang dalam pengelolaan zakat dan wakaf? Dan apa syarat mendirikan lembaga amil zakat dan apa saja program dari lembaga amil zakat? Pertanyaan pertama, kenapa di Indonesia terbelakang dalam pengelolaan zakat? Yaitu mungkin karena di Indonesia sendiri masih menganut tradisional, yaitu membayar zakat di kiai atau fakir miskin, tidak melalui lembaga amil zakat yang sudah ada. Pertanyaan yang kedua, apa syarat mendirikan lembaga amil zakat? Syarat mendirikan amil zakat tertera dalam KMA nomor 333 tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin pembentukan LAS. Yang pertama, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum. Yang kedua, mendapat rekomendasi dari Basnas. Yang ketiga, memiliki pengawas syariat. Yang keempat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Yang kelima, bersifat nirlaba. Yang keenam, memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Yang ketujuh, bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Itu adalah syarat-syarat pendirian lembaga amil zakat atau LAS. Selanjutnya, apa saja program dari lembaga amil zakat? Program setiap LAS mungkin berbeda-beda, namun dapat disimpulkan program dari LAS yaitu menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta wakaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.